Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Ibrani pasal ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk renungan kita pada kesempatan kali ini yaitu teguhlah dalam pelayanan, pengharapan tak terpatahkan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kita sedang berlayar di lautan yang luas, badai datang menerjang, gelombang tinggi menghantam kapal kita. Kita merasa lelah, tangan kita menjadi pegal memegang kemudi, dan tiba-tiba kita bertanya-tanya, apakah layak untuk terus maju? Apakah ada harapan di ujung sana? Ini menggambarkan perjuangan hidup. Begitulah rasanya ketika kita lelah dalam pelayanan. Apakah kita pernah merasa seperti itu? Pelayanan yang tak kunjung selesai, tantangan yang datang bertubi-tubi, dan pengharapan yang mulai pudar seperti cahaya lilin di angin yang kencang. Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan adalah harapan atau sesuatu yang diharapkan, sebuah keinginan kuat akan sesuatu yang baik, disertai keyakinan bahwa itu akan tercapai. Tetapi dalam konteks iman kita, pengharapan ini bukan sekedar hanya mimpi yang kosong, tetapi pengharapan adalah jangkar yang membuat kita teguh di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18 muncul sebagai cahaya pengharapan. Ayat ini menekankan bahwa Allah melihat setiap usaha baik kita dalam pelayanan, dan ia memberikan pengharapan sebagai jangkar jiwa yang teguh dan tidak tergoyahkan. Kalau kita melihat latar belakang daripada Ibrani pasal ke-6 ini ditulis sekitar pada tahun 60 sampai pada tahun 70 Masehi. Bukan untuk orang Kristen yang baru saja bertobat, tetapi untuk orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, namun mereka sedang menghadapi penganiayaan yang sangat berat. Mereka mungkin merasa lelah, tergoda untuk kembali ke agama lama mereka, yaitu Yudaisme, atau putus asa karena janji-janji Allah terasa jauh. Penulis kitab Ibrani mungkin merujuk kepada Paulus atau murid-muridnya yang menulis untuk mengingatkan mereka tentang keunggulan Kristus dan pentingnya keteguhan iman. Saat ini kita juga hidup di dunia yang penuh dengan tekanan, baik itu tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga, kesehatan, dan bahkan penganiayaan halus terhadap iman kita. Pesan ini menjadi sangat relevan bagi kita semua, karena kita semua butuh jangkar yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-10
menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dan tidak lupa. Ia bukan Allah yang abai terhadap usaha kita. Kata memperhitungkan di sini berarti Allah mencatat dan menghargai setiap tindakan baik, seperti kasih kepada orang kudus dan bantuan kepada mereka. Ini bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas sikap, ketekunan dalam pelayanan, meski hasilnya tidak segera terlihat. Ayat 11 menekankan mengenai jerih payah. Di dalam bahasa Yunani memakai kata spaude yang berarti usaha sungguh-sungguh atau keteguhan yang harus ditunjukkan hingga akhir, agar pengharapan kita tidak menjadi lesu atau menjadi mati rasa. Ini adalah panggilan untuk tetap aktif dan setia, bukan pasif. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada seorang atlet maraton yang berlari di jalan yang panjang dan berliku. Ia tidak melihat garis finish, tetapi ia terus berlari, langkah demi langkah, meskipun kakinya menjadi pegal dan napasnya menjadi tersenggal-senggal. Allah seperti pelatih yang mencatat setiap langkah itu, memberikan energi dan pengharapan di akhir. Dalam konteks gereja, ini seperti sukarelawan yang terus membersihkan gedung gereja setiap minggu, atau orang yang berdoa tanpa lelah untuk teman-teman yang sakit. Allah melihat semuanya itu. Di mana jerih payah kita dalam pelayanan? Apakah dalam doa harian, mengajar anak-anak sekolah minggu, atau membantu tetangga? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, jerih payah ini membangun karakter dan membawa pengharapan yang hidup. Pondasi pengharapan, karena Allah yang memperhitungkannya akan memberikan ganjaran pada waktunya, seperti yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, di situ menyoroti mengenai ketidakberubahan Allah melalui sumpahnya. Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. Hal itu menunjukkan bahwa janjinya absolut dan tidak tergoyahkan. Contohnya adalah sumpah yang dibuatnya kepada Abraham. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal ke-22, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Di mana Allah berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut, meskipun Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Kata sauh atau jangkar di dalam ayat yang ke-19 menggambarkan mengenai pengharapan sebagai sesuatu yang kokoh, masuk ke balik tirai atau tempat kudus di surga, memberikan keteguhan jiwa di tengah badai. Ini bukanlah janji yang kosong. Allah tidak pernah bisa berbohong atau berubah pikiran, seperti yang dikatakan di dalam Bilangan pasal ke-23 ayat yang ke-19, sehingga pengharapan kita didasarkan pada karakter Allah yang setia. Allah adalah pemberi janji yang bersumpah demi namanya sendiri, seperti seorang raja yang menandatangani dekret kerajaan yang tidak bisa dibatalkan, di mana kita merasa janji Allah terasa jauh. Mungkin dalam doa untuk kesembuhan, pekerjaan baru, atau rekonsiliasi keluarga. Jika kita menghadapi kekecewaan masa lalu, ingatkan bahwa kegagalan manusia bukanlah kegagalan Allah. Allah tetap setia karena janji Allah adalah pondasi pengharapan, membuat kita teguh seperti jangkar di tengah badai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan perjalanan hidup kita hari ini. Kita telah belajar bahwa Allah memperhitungkan setiap jerih payah kita, seperti seorang ibu yang merawat anak yang sakit selama berbulan-bulan tanpa lelah, meski dunia tidak melihat. Ia mencatat itu semua, memberikan pengharapan yang tak ternilai, dan kita tahu Allah tidak pernah ingkar janji, seperti seorang anak kecil yang menunggu ayahnya pulang dari lautan lepas, memegang erat janji bahwa ayah akan kembali dengan hadiah. Meski gelombang tinggi dan malam gelap, anak itu tetap percaya karena ayahnya selalu menepati kata. Begitulah pengharapan kita, jangkar yang teguh, tak tergoyahkan, karena Allah itu adalah Allah yang setia.
Ia tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai. Ia selalu kembali dengan berkat-Nya. Peganglah janji Allah seperti anak itu memegang janji ayahnya. Dengan keyakinan yang penuh, pengharapan ini bukanlah mimpi yang kosong. Ia adalah kekuatan yang membuat kita berdiri teguh di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah pengharapan kami dengan jerih payah-Mu dan janji-Mu yang tidak pernah gagal. Jadikanlah kami teguh seperti jangkar di laut, dan biarkanlah cinta-Mu menyentuh setiap hati kami yang lelah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.